Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Panca Sukses. Malam ini kita ngaji dulu bersama guru kita, Gus Baha. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ketika manusia mengatakan mampu, sebenarnya ada sekian hal yang manusia itu tidak ikut melakukannya, tidak ikut menciptakannya. Misalnya kue nyupir, supirana enak, punya pengalaman, tidak kecelakaan karena apa? Nyupir kue enak, mobilku normal. Mobilmu normal lah, tewabrak mobil yang mabuk. Nah di sini ini manusia dituntut, diingatkan terus, kamu itu butuh Allah, rahmat Allah itu yang melindungi kamu, bukan keahlian kamu, bukan kecakapan, karena tanpa itu semua ada bisa, semuanya Allah. Ya, tapi manusia tadi gara-gara misalnya tadi mobilnya normal, dia punya keahlian nyupir, terus mengklaim kalau keselamatan dia itu karena hati-hatinya dia, karena mobilnya normal. Padahal ada sekian catatan yang menjadikan dia selamat, dan semuanya itu kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya gak ditabrak wong mabuk, gak ono gempa, gak ono bumi merekah. Misalnya kita pintar nyopir lah, terus bumi mangap, terus kita templung nggak apa-apa. Pokoknya daerah-daerah kayak ya rasa tak sebut nawari orang. Kira tahu muka siapa yo, mari tak sebut nawari ngeri. Jadi Indonesia aman, tapi kita tenang aja, satunya aman kabeh, orang sing aman. Ora usah khawatir likuifaksi, ora usah khawatir meteor jatuh, kabeh ya potensi, no? Potensi semua. Sehingga ini sedikit saya ijazahkan. Suatu saat kata Rasulullah, saya yang Mu'ad melihat kamu hanya sejengkal di depan para ulama ketika nanti di akhirat. Terus Mu'ad tanya, Rasulullah tanya, kenapa kamu hanya satu jengkal dengan derajatnya para ulama ketika sowan Allah? Jawabnya Mu'ad, kamu punya amal apa? Jawabnya Mu'ad, ya Rasulullah, saya tidak pernah melangkahkan satu kaki kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkahkan kaki yang satunya, dan saya tidak pernah mengunyah satu makanan kecuali saya juga tidak pernah yakin apa bisa menelannya, dan saya tidak pernah bernafas satu nafas kecuali saya tidak yakin apa bisa nafas berikutnya. Saking dia tergantung ta'aluk semuanya sama kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini kan sok, kalau makanan sudah di depannya kayak pasti bisa makan, kalau dia sudah sehat jalan seakan-akan pasti bisa meneruskan. Padahal 0, sekian detik melaku dihantam mobil ya selesai. Misalnya stroke ya selesai, dan bisa aja. Sehingga para wali-walinya Allah itu orang yang filah gotin min lahadzotai, setiap kedipan dia, setiap perilaku dia itu hanya ta'aluk sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut ya yuwana su antumul fuqara unawa ilah. Nah kemudian resiko makom ini, ya semua makom ada resikonya. Resiko makom ini itu biasanya dia lupa doa. Kenapa lupa doa? Karena doa itu terdefinisikan. Tak wari ilmu hakik harus rokono, esra paham lah, tak ulang. Ya resiko ilmu saya ingatkan. Ilmu itu kan ada dua. Ada ilmu yang karena didefinisikan, dan itu akhirnya menjadi masalah. Sebenarnya ilmu itu tidak perlu definisi. Kedua, ilmu yang kita rasakan. Misalnya gini, kalau saya tanya, kamu pernah nggak minta jadi punya uang banyak? Nggak, tanya, pernah nggak minta? Terus artinya minta itu apa? Terus kita mendefinisikan, menengadahkan tangan, bilang ya Allah, saya minta uang banyak, saya minta ingin beli mobil. Itu namanya apa? Nggak jauh saja. Doa kan? Itu kesalahan kita mendefinisikan doa itu misalnya menengadahkan tangan dan memohon dan menyebutkan permohonannya itu terus disebut doa. Nah, tapi kalau menurut Allah, sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu.
itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fikih bilang seperti itu tuh sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fikih. Bagaimana mungkin dikatakan sombong? Dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta. Dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama. Nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat gak pernah nahlilin Nabi. Malah ngaji Nabi jadi tahlil. Mana nih tahlilan jalurna sepuro mayit, ngaji Nabi jalurna. Sehingga dengan tradisi itu tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena gak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau udah kamu definisikan, diarani tahlil, ya baca la ilaha illallah. Terus mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil itu lafadzno kalimat tauhid. Oke, tauhid orang ora iso dilarang, tapi tahlil itu mitung dinane mayit koyo bodoh, samane kriminal. Nah, ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqah-firqah yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi namanya Habib Syahid. Habib Syahid itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebenarnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau usul, beliau mukasyafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syahid terus jadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikror, mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadang mendefinisikan sing darane minta itu hanya madhep kiblat terus menengadakan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf, sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar. Pegawai ini Namrud itu bingung caranya mencalok Ibrahim. Kok saking gedene apa? Api. Nak dicalok ado iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman iku orang akeh dadi setan tenan. Saya kan duplikate sakit dadi setan ra tau muncul. Wong duplikate wis napa? Akeh. Singkat cerita, setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjane. Manjane itu semacam ketepil besar yang jadi mana ya dari kiai-kiai ketepil itu haram, mereka penemunya setan. Jadi ini terus. Tapi nak manjane penemunya setan itu betul walhasil terus dibikinkan satu manjane semacam ketepil besar terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa? Ketepil tadi idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh, alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Enggak, maksudnya butuh ke Allah nanti saya nyampaikan. Malah dinya Nabi Ibrahim, kalau Allah tidak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, aku itu takut kan.
Ya saya ulang lagi, apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajalah ama ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Enggak, maksudnya butuh ke Allah, nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah sih nggak perlu kamu, dia sudah. Nah itu terjadi namanya Habib Abdul Haddad Masyhur itu apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wes oga mau tangani di tenaga. No, atine ora eling pangeran, kan akhirnya tak jaluk tenan. Jadi gue jadi wali-wali. Nah wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengadah, tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama. Saya itu pernah gitu. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang nggak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama, Bos. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah tidak berani lagi. Sampai ke-7. Hari kedua ya tidak berani, hari ketiga tidak berani. Nah seperti itu tidak bisa dibuat-buat, meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya nggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam, ya kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit tolak. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru dosa kan. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa oke. Jadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan tuh yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lalu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam agar itu kok. Ya Allah, sing tak dongani wingi ejek eling kok tak eling nomor ae. Dadi wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihi, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan. Tapi kan akhirnya dongane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga dari sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang Allah nggak mungkin. Lupa ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu mandat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nak orang terbaik itu mau bedino malah ngamuk. Lah aku lagi tapi kok ngeling dong. Tapi Allah itu ya maklumi ya, dengan kekeliruan. Kita ini kan selalu keliru, dongo terus ya keliru sebetulnya. Karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Allah tidak pernah lupa kok kamu ingetin terus. Atau kamu menggurui Allah. Yaitu, ya Allah nang sebadani kalau di diake, padahal nggak mesti maslahat bagi kamu. Diake orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibully pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibully pangeran, digarap pangeran. Ini gara-gara salah itu. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab itu. Ada wali itu tukang hamal itu manol di pasar itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia, terus misalnya kalau dulu mungkin ya ke Granta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat apa dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring, karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh, ya Allah, engkau tahu saya ini pecinta engkau, saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Nah, selang sekian hari dia dituduh maling, di penjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Ya Allah kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibully. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qodiyat itu, nggak ada orang yang sering dibully Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, toro pangeran itu, toro kampus itu digarap, suka dipelonco, dibuat salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi, dia mungkin nyon sewu nggak tersadar nyembelih anak sapi itu
di depan indukannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah tidak pasti peduli sama kamu sudah. Artinya nggak peduli salah pantas saya orang jelas ya gitu. Tapi ini Nabi. Ketika itu terus indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya tidak berani sama dia karena dia kekasih. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia ada nuntut anaknya roh anak di sebelah, itu tidak ada se-ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Itu kalau kata qadiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi pasti nggak dibully Allah, dibiarin. Karena Nabi ini yang melakukan. Sini Nabi Yusuf lagi mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan ya Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi betul memang benar-benar. Meskipun ganteng dia Nabi. Syaratnya Nabi ganteng kira-kira melebu. Nabi itu harus ganteng, tidak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin di kekasih kok keriting elek. Allah itu selera. Kabeh Nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasak. Nggak boleh Nabi kok pesek, keriting, tidak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nabi Yusuf ganteng, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh gak mau kan keluar dari kamar. Dalalah kebetulan wa alfaya sayyidah Rajal. Itu si Zulaikha lagi spontan langsung bilang, wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu? Itu wong wedok. Padahal dia gak terencana, dia pun gak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda? Singkat cerita suaminya murka, terus Yusuf di penjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi, seorang lagi Yusuf seorang nabi dia, tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk, itu tersinggung. Nah, aku kan gak baby. Gak ada proposal ya orang baby. Semuanya Allah baby, rapi ini Yesus. Wong suben swargane ya ora langsung wae kan pokoke kira-kira kan sudah udah tidak perlu ditegur. Makanya fa'an sahu syaitanu dzikra rabbi fala bisa fisijni bil asib. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi, sehingga raja gak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena Allah tersinggung. Wong kowe ku nabi kok lapore ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah terus. Karena dia nabi, gak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat sensitif. Yo begitu. Terus kita terkenal, meskipun ini nggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi. Karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Akhirnya sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini, rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan nggak ke dokter. Jika tidak dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, nggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi kopian apa? Resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Tanya sama Allah, ya Allah ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit? Kata Yusuf, kata Allah, kamu itu kekasihku. Orang nak sing ngomong batiku aku ora suka sembrono. Semenjak itu Yusuf, Nabi Musa tidak pernah taruh resep lagi sudah. Andai kan itu kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata Qadiyah,
kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu tidak. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita ada salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Ulang lagi apa? Mimba bihasanatil abror sayyi'atul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fikir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fikir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika Nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika nggak berdoa karena Nabi sadar Allah tidak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya Nabi itu lam yazal fitaroti, Nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas tidak minta ya. Kalau kamu turun terus, pas minta itu karena tomak kamu, hadun nafsi kamu, serakah kamu, tapi nggak tahu diri, pantas taura dengan permintaan. Kayak gue misalnya di rumah tidak si wali, ini soalnya Allah tersinggung, bocah atau tirakat atau dia harus jadi wali. Tapi gak dungo ya Allah tersinggung, kere atau dungo. Jadi orang kalau tidak wali itu sudah keliru terus. Gue di sepuro, tapi tak kira itu ada. Ya jajal gitu, kalau wali kok sabtu kok dirjelas. Kira-kira Allah tersinggung ngobrol nyebatin, kira-kira tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dungo kepengen kau Imam Syafi'i, Allah tersinggung. Bocah orang di idola. Terus ikut sirapnya kadung salah, biasa. Terus bakat salah no, bakat salah. Ini dungannya sing gampang aja mesti bener. Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu bully itu, adu cara Pak Siswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran gitu, dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu, pengiran itu degradasi. Dan Allah memang mengancam gitu. Kalau kamu melanggar ini, lah biton namin diwani nubuah. Nanti lampuan namin diwani nubuah. Kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, biasanya begini. Kata Nabi Musa kan ditanya, ketika dia khutbah ditanya orang, siapa orang paling alim ya Nabi Allah? Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Itu Allah tersinggung karena wong kok berarti telepono. Tapi ada kan Nabi Musa kok jawab Fauzi salah, tambah salah meneh. Enggak perukan parah salah meneh. Tapi jawab Musa itu salah. Saya Gusti, saya kan orang paling alim siapa? Saya. Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu Nabi siapa? Terus dalam 3 sesi ini, 3 babak ini buli-bulias. Nabi Khidir itu dalam 3 babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah kalau sekarang ya mungkin di kerjaan sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot, dirusak. Tapi Musa kan terus sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu udah paham. Jadi Nabi Khidir mesti sudah kamu udah paham. Itu kata syurrahul hadis termasuk Ibnu Hajar Al-Asqalani bilang gitu. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu sampai 3 kali ada 3 peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andai kan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenang gitu. Jadi itu kan unik. Tapi berontak yang disalahkan. Jadi angel sandi tes-tesan jadi Nabi itu ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu kayak model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah, derek mawon. Ya ora nabi jero barang mungkar. Menengae. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus.
Kayak saya misalnya sebagai kiai, ya harus seperti ini cara mulang saya. Nggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadu semenang itu serah karu-karuan. Jadi andaikan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenang. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik Abu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kamu. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang jalan. Tak dari rasa kok komen tak kok. Tapi harus disalah no. Ya, cari Nabi Musa. Dia jajal, nggak peristiwa mana aku tak sabar rata. Kau jajal nih. Barang dijajal ya protes mana? Barang protes mana? Tinggal satu kali kesempatan. Kau tak kok mana? Usrah jadi murid. Dikasih kesempatan lagi, ya protes mana deh umat. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musara'ah ila ingkaril mungkar kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat mengingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Ya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut. Dia derek mawon. Jadi guru murid goblok. Tapi kowe ngoroi guru tersinggung. Ora ro hikmah e. Ya kan bingung loh. Di guru ini wak bingung loh. Lalu kita guru jadi dorong jadi murah. Gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu beda cakap. Ayo loh, nak elek kan gak iri. Biasanya nak elek itu gak iri. Kamu pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon apa berontak? Gue nak gurumu itu alim, mesti nak pasti menang. Muridku gila, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, geblek tenan. Tapi lucunya guru mau nak protes ya, gak ada akhlak. Guru lagi senengnya kok awal. Nah Nabi itu kan bully-bulian. Jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tebak-tebak. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah kelasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat kelasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlakunya tetap ilmunya Nabi Musa bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya nggak dipakai, meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ngani ngoyo wong ape mutusno ngenteni nginceng loh mahfud. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Makanya Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dari kata itu malam tasbih alaihi sok. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh, wis ditebir nglakoni ngene wae. Dadi akhirnya Peter ya ora paham. Jadi wa mafal tu anamri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Itu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba kan apa? Kafiran. Memang dia nanti kalau umur nanti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti ya sudah mati sekarang. Tapi nggak mungkin kan ada syariat daripada sebenarnya beling pateni kecil. Orang syariat tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku klirullah itu tuh disenangi pengen. Terus pengenan nabi-nabi ini yo kecil-kecilkan yo panjenengan wong. Terus keempat ya. Tadi kan saya punya contoh 3, ini contoh keempat, ini terakhir. Akhirnya kok ilmu merah cukup tetap bingung enggak? Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan yang abako itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dhahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abako itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Nainua itu daerah Babilian sana. Kampungnya namanya Nainua. Daerah Babilian. Babilian itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babilion. Siapa itu yang ngalahkan
pasukan Yahudi dulu itu Bustanasor itu Bukat Nasir itu ikut mana? Pavilion apa? Pavilion. Bama unsila alal malaka ini di Babila Harutama. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak itu sampai sekarang itu udah kaget. Irak itu Arzun Mal'una kalau di kitab-kitab bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama udah kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang guna keazalah. Jadi di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein apa? Pak Kuduti Said siapa? Hussein di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah, ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang jadi. Nah kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudah lah. Sebab goblok kurang daripada membantah-bantah olahraga. Sebab goblok pinter. Sekarang kan analisisnya kan wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan ya saunu ini. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az-zalazil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab apa ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terus ya. Nanti kalau kamu udah iman, lu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad. Berarti Ahad, Senin, Selasa. Atau kamu milih Selasa, ya Rabu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang tolong dino kaumku tetap orang iman. Makan loh asal, minggat deh. Mau ingat ya, jadi mau minggat kan nggak punya tujuan, so asal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat nih. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat tuh ya gak, ya sekenanya nggak bersiap. Singkat cerita sampai ikut perahu nelayan tadi terus zaman itu ya ada mitos kalau ada gelombang yang nggak wajar pasti ada orang minggat. Terus ditanya siapa yang minggat, Nabi Yunus kan orangnya jujur saya kan. Ya sudah yang minggat harus dicemplung loh. Terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, judi dulu. Terus judi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya judi lagi ketemu sampai 3 kali ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mudhati suci dia kalah kemudian tenggelam. Fal taqamahul khutu wa huwa mulik. Dia diuntal, ditelan oleh ikan nun. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu nggak boleh makan dia, dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan dia kegelapan. Terus Nabi Yunus cita-citanya satu, ya Allah. Kalau saya sumpah kiri saya tidak bisa baca tasbih. Makanya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid. Jadi dia di dalam perut ikan dia santai saja tetap wiridan. Santai. Fana ada fi mati Allah ilaha illa antas fana kini kuntum nazalnya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid. Ya dia disalahkan Allah karena Abraqah tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibela-belain Allah ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang bikin. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya do nginceng ngomel Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus neng omah berarti bodoh. Wong apa yang ada kok dene tengok. Buareng dijeng Nabi Yunus tuh gak ada. Oh tenan ono ada. Mulane wonge rawani ning omah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau dene ra minggat yo salah. Mau dene ora minggat berarti kaumnya jare apa ono ada ono gempa bumi kuwi faksi kok dene ning omah. Lah nek ono tenan ra mlayu. Nyatane gak mlayu. Jadi mbak Allah didesain minggat. Tapi nak minggat jadi salah, Nabi ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alam, babanya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain karang yang sebut diror itu. Itu diantara doanya gitu. Tapi jangan gitu loh, kerawali bro. Aku rawani ini bro. Cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya ada branding. Waj'al sayyi'ati man ahbab. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai.
Terus pokoknya salah lagi jadi pengiran kadung seneng, salah lagi sampai wae wong seneng. Buat al sayyati man ahbab. Terus kowe lah dimanja wong tuamu anak paling disayang. Salah wae lucu. Kowe tak cilik. Kowe seneng tak cilik. Salah wae. Cano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu barang kau pengincang omahe Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti adab mau turun betul. Andai kan adab tidak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di tenang. Wes barang mulai malam Kemis, adab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada adab. Kaum yang lapangan tobat, finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Woi, tapi pengen ditompo tobatnya. Wes gak situ tak adab wong kowe tobat. Singkat cerita Nabi Yunus hari ketiga atau apa dia selamat, pakai versi yang umum saja. Selamat faltaqamaul hutu bahwa sallallahu annahu kana minal musabbihin ala fi batni ila yaumi yub'atsun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan tun tadi terus dia keluar. Barang keluar tanya-tanya kabar gimana kabar kampung Nenua, baik-baik saja. Tak pernah dimulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong, katanya Kemis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya gak berani pulang karena nanti dihukum mati. Aku pangeran nabi kekasih itu dia. Pangeran ya bully itu. Oh itu beda-bedaan. Wong kekasih pangeran, aku yang nanti pintu atau di adab. Jadi pangeran kekasih itu beda orang koyo. Akhirnya Nabi Yunus ramai mulai. Wah, nak mulai disiksa. Perkara nih, kalau kau bohong itu dihukum mati. Masyarakat yang boleh tenan, mereka nalam Kemis kono adab tenan. Waktu sudah tobat. Institut falau laka naskoryatun amanat fanafaha imanuha illa kauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku semuanya ngadap loh. Pas menit terakhir peta adab tobat. Akhirnya kasih itu aja ada pangeran. Iku kaum Nabi Yunus. Iku ya barokah ninggate Nabi Yunus. Iku Nabi. Wong keliru kok barokah. Iku Nabi. Umpama Nabi Yunus orang minggat, kaumnya berpikir Yunus kok. Wong ape ono adab kok tengok-tengok. Nengok. Tapi pas minggat tenan ya disalahno pangeran. Minggat kok gak. Pak. Awalnya kira usah protes. Wali itu kekasih pangeran itu sama dengan sing dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ning sulhul Hudaybiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih, bukan salah lagi, sangat salah secara ukuran fikih, sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya ngomong Umar, tapi semua sahabat akhirnya ya coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak, biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Memang tidak usah jadi teroris, tidak usah terlalu jadi teroris. Semua itu mungkin, kan? Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya, termasuk mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Taif, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya itu gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, coba. Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang kepada sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah dicegat sama orang kafir Quraisy. Nah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi kalian masuk tanah haram aminina muhalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya kata sahabat senang sekali karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ di antara perjanjiannya hadza maka tabali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhail, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah tidak saya perangi, tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali hapus tulisan Muhammad Rasulullah.
Kata Ali, tidak, saya akan menghapus Islam Muhammad Rasulullah. Tapi Nabi unik. Hapus gak apa-apa, masih aku hapus, aku tetap Rasulullah. Mau tulisan, jadi Nabi ya rileks saja. Tapi Ali katanya, fawwama Nabi mahi abadan, saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Kata Nabi, kena ragilem gapus, tanganku didono, aku sih gapus. Nabi kan umi, tidak bisa baca terus. Tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya rileks, wong tulisan, aku udah ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih rileks. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Jadi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fikih pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Takutnya itu sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi siapa santai bala ya, saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Siapa kan Nabi lucu? Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama iki tenang wae. Kan Nabi ku perjanjian gue manusia gampang. Jadi Nabi itu sangi imannya, Allah tetap yu'izzu hadaddin. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram, ono sing duwe. Ben ngono. Dunya rusak kok ben tetep Islam mulya. Rasa mbok pikir terus keliru-keliru lah perjanjian itu dunya keliru lah. Lu coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek Ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Indonesia kayak apa dikooptasi? PKI, dijajah Londo 350. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI akeh wong alim. Saiki ayo zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Jadi Islam menarik zaman wis di regani negara, zaman rung dinegani negara itu semua. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar. Semuanya dari Nabi tenang lah, perjanjian salah lah, gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadat. Inna wa ta'ala la yudhi'u dinahu wa la yudhi'u. Pokoknya pengeran bakal ngebar agamanya orang masalah, perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab? Datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawab Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan Abdullah sahabat itu siapa? Jawab Abu Bakar. Wes samar, perjanjiannya keliru lah, wes keliru lah. Kayak geremeng-geremeng santai negara. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habib. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah sebenarnya menengah. Ya sehingga ya sudah Allah ternyata perjanjian keempat ini yang agak Nabi hanya minta gini toh. Itu saya turuti semua tapi saya minta satu hal kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu baru kata Nabi. Jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dong mintanya. Oke dari Suwel diskusi wae pikirannya Suwel kan diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbuka dari Suwel, oke, gak masalah. Itu toh, yang itu pun gak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darunat dua tempat-tempat pertemuan Jorosani gedung parlemen. Semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad Yusuf, konsep Islam itu. Dan semua yang cerdas dulu saja ya benar Muhammad. Nyembah waktu banyak giok tenan. Wah ini goblok tenan ngatu kok di sentuh. Terus nak Yahudi ora bener bisa Nasrani ora bener pangeran atau. Wah disitu. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Jadi tetap bener Muhammad. Tetap bener Muhammad. Akhirnya hasil diskusi itu akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara baru kayak apa? Malah Nabi ketika balik di Medina Umar sempat protes yang dalam. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jadi jenengan ini ada ayat yang nurjuna la tadkhulun al masjidal harama insyaallah
aminina muhallikina ru'usakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah malah kita terusir kembali lagi ke Madinah. Lha iku Nabi agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ono taune. Apa ono ayat iku taun iki? Sing ngatek taun iki ra kowe. Dari Nabi ya ora ono taune ya. Ora ono taune kok taun iki dhewe kira-kira. Ayat itu kan gak ono taune, Umar ae sing gear nafsiri tahun ini. Mau suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan gak ono taune ayat. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar dan Allah bilang tahun ini ya enggak, ya sudah kalau gak ada tahunnya pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi rasa ini suge rugen kan gak ada tahun nih rasa mau aku tuh gak ada suge tapi tanpa tahu usah suwi. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa, Nabi mau komentar gini, sama siapa teksnya? Misluhu la yajhalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas ini pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sedikit. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk. Itu artinya apa? Nabi itu kayak perjanjian cara fikih keliru wae, cara fikih cara dohiri keliru wae, tetap barokah karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habib. Bukan kayak ya sudah seperti di pangeran. Makanya Sayyid Ali itu soal pusing tiduran atau kau di antara doa wa al sayyati man ahbab. Jadikan ya Allah kesalahan saya, kesalahan orang yang engkau cinta. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu podo salah itu, enggak jawab. Podo salah, iblis itu salah bodoni Nabi Adam salah. Dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mau trimo rayuan di sinten? Iblis. Tapi piye-piye pangeran itu seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumajtaba rabbuhu fataba alaihi bar langsung ada urung metu ke swarga diwarai dampe kepengen tak sepuro nggih tak warai dungane iblis tak diwarai pertane kena ndonga lumpang dadi lane ya pokoke wong disenengi menang lagi apa itu kok iku kowe ora bakat wali biasa wae mau iki cerita ya sudah seperti itu. Tapi emang ya sudah seperti Nabi Adam itu orang pati keusir tenan ke fatalak ko Adam Rabbi kalimatin fatal. Jadi orang terlalu jauh dari surga. Kemana lagi pas pertama medun ke bumi ambek Allah diwarai beberapa kalimat sing dadekno di sepuro. Bawat al sayyati man ahbab. Ini penting kalau atur mulane wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap di rumah pengiran. Kita harus kuat. Mikir Islam itu keliru. Nangit main oleh nak mikir keliru. Agamanya pengiran kopi. Saya masyhur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhan. Di masalah apa? Futuhan. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibully sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, boyo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya. Kan dia tetap mati suatu saat. Saking gak kuatnya Abdullah bin Umar, dia matur, ya Abah, engkau harus suksesi. Siapa ya pemimpin setelah jenengan? Nah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu nggak sama dengan kambing kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah, aku mau sukses. Ben aku rasa mikir, engkau nak diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru sangat hormatnya sama Islam itu dengan cara gak mau mikir Islam. Gak mikir berarti gak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang khidmati Islam lewat mulan. Tapi orang tahu mikir nasib Islam. Islam orang kondang bi.
ditinggal Abu Bakar melaku, Umar melaku, Wali Songo baik kue ramul ya Wali Songo. Saya ini jurus mudin yo melaku, jurus KUA yo melaku, jurus mubalek sing kadang matre yo melaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal ya agama yo. Wong bapak udah konco kiai mudin, anaknya mondok, bareng saking suwene dadi mudin, zaman itu mudin urung untuk gaji kono negara. Anaknya juga duit mending spontan, cung orang no mati kok duit. Betul orang mati rantok. Cung orang no mati kok duit. Mulai gua agama ya rapi juga. Mergo agama iki durusi. Ayo nabi palsu ben pira wae mulai Musailamah sampai Musotek sampai Elia Eden. Kurang lagi. Mulai wali palsu. Kowe Romo dosa, Romo sapa iku. Kowe ora kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi Ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Lagi Ceknya Uzbek jadi negara Islam kayak apa Donald Trump Islamofobia, tapi sekarang orang Amerika malah berbodong-bodong masuk apa? Pikir malah Islam konsepnya malah rusak. Mereka terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam itu begini. Harusnya Mbah Mungkira pangeran ngomongnya harusnya. Orang Islam kadang melakukan lewat mudin. Saya itu punya santri ini kisahnya. Itu lahirnya di Bali. Itu bisa baca Fathul Mu'in. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD itu tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali itu Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua itu. Jadi gara-gara apa? Jadi bapak itu bakal sate yang Bali. Ya bakal sate berhubung sukses, ponakane misalnya ini diajak orang Madura kan, aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung Muslim, lama-lama berkebutuhan punya mas. Berhubung wis anake kiai ono masjid mosok ora di wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya nang Bali kok ono wong ora muin, ya ono santri di Bali maca Fathul Muin. Ning Jawa kadang wong ora iso maca muin. Jadi udah bakal sate muter rapi. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan ya gara-gara dagang, karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokah. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat yang migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Baros. Barokahnya orang nggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Hanya Islam Oh sudah. Andai kan nggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lama. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ya orang goblok. Bongkor melok ngaji saiki. Setan orang goblok ya. Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh itu tidur. Mergo rebutan pondokin. Akhirnya pondok satu titik di desa itu, jalan beduan ya di Medan. Gara-gara tuh konflik itu terus sitok minggat tinggal Kalimantan. Gara-gara anak kiai juga pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, anak kiai juga pondok ning Sumatera. Cara setane gak ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan itu goblok, ora roh, akibat ini ora roh. Akhirnya julur ditsu menyebar. Kayak wong soleh menyebar ning dinti, menyebarkan sujud, menyebarkan Jadi setan yo ono goblok, hukum kurang ngaji, bukan ngaji ini roh, ono ngono ora usah ngono. Andai kan tidak diudik kan satu titik. Nggih, Pak. Tapi setan itu nek ana wong saleh iku didu. Nek didu ana sing kecewa minggat. Lah mingkate wong saleh ndak ape gawe apa? Masa ape gawe dugem. Baru kula anggere wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara tukaran sak minggat ning Papua ya alhamdulillah. Apik. Kula niku ora Gus kancaku ya Gus sing minggat ki kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Bermuar kok minggat to. Minggat Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok kok gawe. Setan nganti saiki belum tahu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pengiran kesalahan itu segampang. Lalu coba di Ponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian problem.
Neng Sulawesi ya tetap gawe nopo. Pon. Kok nego-nego suwe yang berdeng titi. Kayak Wali Songo ya. Sunan Kalijaga Rakabati cocok buyut Sunan Kudus. Rapati cocok akhirnya dakwah ning jidul di daerah kene. So akhirnya ono yo mono dakwah rong katam terus dari Islam macam-macam. Satu terus no. Tapi ya baru kayak ono Islam dok Tingkir, dok Solo, dok Jogja. Cara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga men ngewangi. Sunan Kudus, Sunan Bonang dan gue berhubung baru kayak tukaran sidik-sidik. Jadi bahasa saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu dukung Arya Nopo. Menang sekali Joko dukung mungkin itu. Setuju ya. Wah, berapa saat terus-terus. Wah, saya ingin Jogja diulang Kudus. Buyut-buyut kalau itu dianggutus. Serasa dijero-jero. Jelas barokah. Mau ora tukaran ya utak-utak ning Pantura. Barokah tukaran ya. Jadi tapi ora usah terus nang ngono tukaran barokah ora usah mending ngono. Pokoke apa ngayaran sing ngersano kabeh baru. Tapi ora usah dicipta. Ono suami istri pegatan terus. Ya kadang yo barokah sing wedok untuk bojo luwih bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojo wahpiah. Padahal sing lanang tau GR, mah pegat iso apa ya piye malah apik. Iku pengiran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ada orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Jadi Islam harus kultural, akhirnya kejauhan Islam. Muat Islam kudu kaya, juga kedunya denane. Islam kudu fakir, bebas hisab, kefikiran akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep wis mari kuat. Lah ya ono sing wah Islam kudu sugih, nek sugih ben kuat. Jebule bareng sugih kedo. Ono sing milih fakir ae ben tampo hisab kefikiran Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep apa? Pas ngerebut wis ngafir-kafir wong akeh. Pas prosesnya wis dadekno perkara. Islam harus kultural, juga main-main gong wae malah sidenan terus. Kasih do dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik? Mulai para sahabat tabi'in sampai wali songo, nyatanya tetap Ibu nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa khidmah wae? Kayak saya yang mengkhidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi ora usah ngerasa mimpin apa Islam, apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama wa inna minal ilmi ila jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya, innal ilmi tuhyanan katuhyanil mal, karena ilmu itu punya keangkuhan, kelajutan kayak lajutnya harta. Misalnya gini, saya seorang faqih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi is. Misalnya gini, contoh gampang. Ada orang misalnya Ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, ke sholatnya Ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun. Tentu saya sesuai disiplin bagi saya bilang enggak sah. Karena harus sujudnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya ada. Padahal andaikan saya ada jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia enggak sah cara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat.